Shalom, selamat pagi. Kita bertemu kembali pada pagi ini. Kita ingin datang kepada Tuhan, memuji dan menyembah Dia. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur atas hari ini. Kami berdoa Tuhan, membawa hati kami, jiwa kami kepada Engkau. Ya Tuhan, kami berdoa Tuhan, agar Engkau mengurapi semua kami yang berada di tempat ini dan yang berada di tempat kediaman masing-masing ya Tuhan. Agar Engkau Tuhan menggerakkan jiwa kami, agar Engkau membuka hati kami Tuhan untuk memuji dan menyembah Engkau dengan sesungguh hati kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau layak terima puji sembah kami pada pagi ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ku tak ingkar
pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan, setia waktu dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tanpa surat, awan gelap pun menghadap,
merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu hal yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Sampai mujizat menjadi nyata. Sampai mujizat menjadi nyata. Haleluya Tuhan, untuk itu Tuhan kami ingin mengisytiharkan, kami ingin Tuhan mengalu-alukan Engkau. Glory bagimu Tuhan, glory bagi namamu Tuhan. Haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji Dia. Mari katakan glory, glory, haleluya.
serahkan Tuhan hati kami Tuhan kepada Engkau. Engkau membuka pintu hati kami, buka mata rohani kami, agar kami dapat mendengar firman-Mu, agar firman-Mu yang akan kami dengar sebentar nanti Tuhan akan bertumbuh dalam jiwa kami dan akan berbuah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala puji syukur, segala hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Shalom, salam sejahtera. Selamat pagi kepada saudara-saudari dalam Kristus. Hari ini kita bersyukur dapat kita berjumpa semula di Alamaya. Dan sebelum kita meneruskan pendengaran khotbah firman Tuhan pagi ini, mari kita sama-sama berdoa dahulu. Haleluya Tuhan, Bapa di surga, kami amat bersyukur Tuhan. Dalam kami menjalani kehidupan kami seharian, kami tahu kami ada pengharapan. Kami ada Tuhan yang sentiasa memelihara dan menjaga kami. Kami tahu Engkau setia Tuhan. Dan kami yakin bahwa Engkau sentiasa membimbing kami agar kami Tuhan tidak tersesat, tidak Tuhan menuju ke arah yang tidak sepatutnya. Terima kasih Tuhan, kami amat bersyukur akan hal itu Tuhan. Tuhan, pada pagi ini kami mohon pimpinan Engkau agar Roh Kudus-Mu Tuhan berbicara kepada kami, mengingatkan kami, mengajar kami akan kebenaran firman-Mu. Kami serahkan pengajaran dan pendengaran firman-Mu ini Tuhan, dan agar nama-Mu dimuliakan dalam setiap saat, setiap patah perkataan yang keluar, yang didengari Tuhan pada pagi hari ini, umat-Mu diberkati. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sekali lagi saudara-saudari dalam Kristus yang dikasihi. Saya percaya dan yakin bahwa Anda semua dalam keadaan sehat sejahtera dan sentiasa dilindungi Tuhan. Hari ini saya ingin membawa kita untuk mendalami satu mazmur yang telah ditulis oleh penulis yang bernama Asaf, yaitu Mazmur 73. Mazmur ini tidaklah panjang sangat, cuma 27 muka surat saja. Saya akan membaca mazmur ini dan kita boleh baca bersama-sama di tempat kita masing-masing. Mazmur 73, Pergumulan dan Pengharapan. Mazmur Asaf. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku, sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual, kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan. Kerana kegemukan kesalahan mereka menyolok, hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Mereka membuka mulut melawan langit, dan lidah mereka membual di bumi. Sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka, mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan pada yang maha tinggi? Sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Seandainya aku berkata, aku mau berkata-kata seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anak-Mu. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku, sampai aku masuk ke tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap habis oleh kerana kedahsyatan. Seperti mimpi pada waktu terbangun ya Tuhan, pada waktu terjaga rupa mereka kau pandang hina. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya,
aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu. Tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tanganku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku. Dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina, yang meninggalkan engkau. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Tadi saya katakan 27, tapi sebenarnya ada 28 ayat dalam Mazmur ini. Dan Mazmur ini secara ringkas boleh dibagikan kepada beberapa bagian. Kalau kita tengok bagian yang pertama, ayat 1 ini, Asaf memulakan Mazmur ini dengan pengakuan bahwa Tuhan itu baik kepada orang yang bersih hatinya. Oke. Dan di bagian kedua, Asaf mulai menyatakan rasa tidak puas hatinya. Kepada siapa? Kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia melihat orang-orang fasik yang berhasil. Maksud dia orang jahat, berbuat jahat, tetapi mereka inilah yang berjaya, menempa kejayaan demi kejayaan, hidup berlimpah-limpah, mewah, cukup makan, minum, dan sebagainya. Yaitu dalam ayat 2 sampai ayat 12 dia menyatakan ketidakpuasan hatinya. Dan kita lihat dalam ayat ke-13 dan 14 dia mula menyesal. Dia menyatakan ketidakpuasan hatinya, penyesalannya, kesia-siaannya memelihara kehidupannya yang kudus, memelihara kehidupannya yang mengikuti perintah Tuhan, berjalan mengikut perintah Tuhan, kesal hidup sebagai orang benar di hadapan Tuhan. Tetapi dia hidup pula, walaupun dia orang benar, dia hidup menderita. Sebaliknya orang yang fasik ini tadi hidup berkelimpahan, hidup mewah. Jadi ini yang menyebabkan dia tidak puas hati, dia kesal. Dan walau bagaimanapun dia sadar juga, jika dia hidup, dia mengambil keputusan untuk sama seperti mereka, dia akan memberikan contoh yang tidak baik kepada generasi Tuhan, generasi umat Tuhan yang selepas itu. Jadi dia, apa yang dia buat ialah dia kembali kepada hadirat Tuhan. Dan dalam hadirat Tuhan, Asaf sadar bahwa keberhasilan orang fasik hanyalah bersifat sementara. Asaf akhirnya mengakui pimpinan dan ajaran Tuhan serta mengerti bahwa Tuhan tidak akan membiarkan orang-orang yang mengasihi dia hidup, tidak akan meninggalkan atau membiarkan orang-orang yang fasik itu terlepas begitu saja. Maknanya Tuhan itu adil. Asaf mengakui keadilan Tuhan, dan oleh itu dia menyatakan keyakinannya kepada Tuhan bahwa Tuhan itu adalah miliknya dan tidak ada bahagian, tidak ada apa-apa pun diperlukan selain daripada Tuhan. Jadi itu secara ringkas isi Mazmur ini. Dan saudara-saudari, kalau kita melihat kepada latar belakang Asaf, siapa Asaf? Yang pertama sekali ialah Asaf ini kalau mengikut Alkitab sendiri, yaitu dalam 1 Tawarik 6 ayat 39, Asaf merupakan seorang Lewi berketurunan Gersom. Nah, kita tahu apabila seorang berketurunan Lewi dalam zaman ini, tugas mereka seperti telah ditetapkan pada zaman Musa. Tugas mereka ialah melayani di bait suci. Mereka tidak ada bahagian, tidak ada waris
tanah-tanah perjanjian seperti yang telah dijanjikan kepada Abraham. Mereka tidak menerima bahagian seperti suku-suku lain. Sebaliknya, mereka diberikan tempat tinggal berdasarkan apa yang suku lain itu berikan kepada mereka untuk mereka diami. Maknanya mereka ini hidup atas belas ihsan orang lain. Begitu juga dengan pendapatan mereka, apa yang akan mereka makan, apa yang akan mereka minum. Kalau kita lihat, semuanya bergantung kepada pemberian orang ke bait suci. Jadi sudah pasti sebagai seorang yang hidup berdasarkan belas ihsan orang lain, kita akan merasakan kadang-kadang tidak adil. Cepat kita melihat orang-orang yang datang dalam keadaan-keadaan yang menyakiti hati kita, yang menyebabkan kita cemburu. Kenapa saya dilahirkan dalam keadaan macam ini? Kenapa tidak seperti mereka? Jadi Asaf ini, dia setiap kali dia melihat orang datang, orang Israel datang ke bait suci, melihat orang-orang kaya, sama seperti Yesus memperhatikan orang kaya memberi dengan orang janda yang memberi. Duduk di sana Asaf sebagai orang yang aktif dalam gereja, contohnya kalau pada hari ini pendapatan berdasarkan belas ihsan umat Tuhan. Kalau umat Tuhan tidak mau memberi dengan sepenuhnya, sekadar memberi sekadar apa yang ada, tidak memberi dengan bersungguh-sungguh maksudnya, sudah pasti pemberian kepada mereka pun tidaklah banyak. Jadi bayangkan kalau orang Israel tidak memberi langsung kepada bait suci, apa yang Asaf dan keluarga dia dan keturunan dia akan makan, ataupun sukunya akan makan, sudah pasti mereka kelaparan. Jadi ini yang menyebabkan Asaf berasa ketidakadilan, mangsa ketidakadilan, dan dia merasa mula-mula tidak puas hati karena Tuhan membiarkan saja hal itu berlaku. Dan saudara-saudari, kalau kita lihat dalam Mazmur ini, orang fasik yang dibicarakan oleh Asaf ini bukan Kristen, tetapi bukan Israel, tetapi adalah orang-orang Israel sendiri, orang Israel yang kaya raya, yang mempunyai kedudukan, dan oleh sebab itu mereka mula menindas orang lain, dan mereka mula meluaskan pengaruh mereka, dan mereka jadi berpengaruh. Itu sebab dalam ayat yang ada bahagian di mana dikatakan bahwa orang berbalik kepada mereka. Mereka menyindir, mereka membuka mulut. Ayat ke-10, sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka, mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Mereka mempunyai pengaruh. Karena apa? Sebab mereka ini kaya. Jadi Asaf cemburu, iri hati terhadap mereka ini. Dan saudara-saudari, bukankah kadang-kadang kita juga berada dalam keadaan seperti ini? Kita cemburu melihat satu sama lain karena kita mula membandingkan diri kita dengan orang lain dalam gereja ataupun di luar gereja, dan kita mula berasa bahwa Tuhan itu tidak adil, dan kita mula mengatakan bahwa saya sepatutnya seperti mereka, dan kita mula menuntut hak kita daripada Tuhan, mengatakan bahwa Tuhan, betulkah Engkau ini wujud? Kenapa saya orang Kristen tetapi tidak mengalami keberhasilan seperti orang bukan Kristen? Adakah ini bermakna bahwa firman-Mu itu tidak betul?
firman-Mu itu hanya sekadar tulisan manusia, hanya sekadar tulisan yang menyenangkan hati seseorang dan bukannya diilhamkan oleh Tuhan dan tidak mempunyai kuasa? Adakah itu maksud firman-Mu itu? Karena saya tak nampak ianya berlaku dalam kehidupan saya. Kita mulai mempertikaikan, mempersoalkan Tuhan. Dan akhirnya walaupun tubuh kita ada di gereja, tubuh kita bersekutu, tapi hati kita jauh daripada Tuhan. Dan pada masa itulah kita mula mencari lubang-lubang lain di mana kita boleh menghasilkan sesuatu untuk menjadikan kita sama seperti orang yang kita cemburui itu tadi. Lubang-lubang itu mungkin sesuatu yang bersifat haram. Bukan dalam pengertian agama lain, tapi maksud saya yang tidak sepatutnya, yang melanggar perintah Tuhan. Nah, itu yang mungkin kita sanggup lakukan karena kita mau sama dengan orang yang kita cemburu itu tadi. Nah, kita mula hati kita tidak kepada Tuhan lagi. Itu yang dikatakan Asaf dalam ayat yang ke-27. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzinah dengan meninggalkan engkau. Ayat ini bagi saya apabila saya perhatikan, inilah refleksi kepada sikap orang yang Asaf lihat itu tadi. Sikap orang yang Asaf cemburui. Mereka ini berzinah, maksudnya mereka datang kepada Tuhan, tetapi hati mereka di tempat lain. Hati mereka mungkin untuk kekayaan, mungkin untuk perkara-perkara yang boleh meninggikan taraf kehidupan mereka. Tetapi Tuhan bukan lagi yang utama. Ini yang dikatakan oleh Asaf. Dan ayat yang ke-28 kita tengok, tetapi aku suka dekat pada Allah, aku menaruh tempat pelindungan kepada Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Ini sepatutnya kerinduan orang Kristen. Kalau kita lihat pada masa ini, pada masa yang sama, kita perlu tahu bahwa fokus kita bukanlah untuk mencari hidup keberhasilan sama seperti orang yang kita cemburui, mewah dan sebagainya. Itu bukan fokus orang Kristen sebenarnya. Fokus orang Kristen adalah memberitakan pekerjaan baik, keselamatan yang Tuhan telah kerjakan dalam kehidupan kita, memberitakannya kepada orang lain sehingga orang lain pun diselamatkan. Dan dengan itu kita membawa kemuliaan Tuhan. Dan walau bagaimanapun saudara-saudari, bukan bermaksud bahwa kita tidak boleh, kita perlu meniadakan perasaan itu. Tak boleh ditiadakan bagi kita manusia. Tetapi kita boleh lakukan beberapa perkara ini. Rasa cemburu kita, rasa iri hati kita terhadap orang, ahli-ahli politik dan sebagainya. Kita melihat mereka, baik Kristen ataupun bukan Kristen, kita tahu mereka buat sesuatu itu, ini dan sebagainya, dan kita dengar kabar mereka macam itu, macam ini, tetapi mereka tetap tidak terlepas. Mereka tetap terlepas, contohnya. Jadi ini yang menyebabkan kita iri hati, bingung kadang-kadang kenapa mereka ini masih hidup, kenapa tidak ditimpa, kenapa mereka tidak naik helikopter dan helikopter itu terhempas, kenapa mereka tidak jalan-jalan tengah padang dan ditembak oleh kilat, kenapa orang yang baik-baik pula cikgu yang dulunya baik-baik pula di atas perahu itu boleh ditembak oleh kilat dan mati. Tetapi orang yang banyak makan duit dan sebagainya tidak pula mengalami perkara macam itu. Jadi ya, kita akan mempersoalkan Tuhan dalam hal ini. Tapi saudara-saudari, perkara penting 1 Petrus 5 ayat 7. Apa kata 1 Petrus 5 ayat 7? Serahkan kepada Tuhan
Kita lihat bersama 1 Petrus 5 ayat 7. Ayatnya berbunyi begini, serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Jadi jelas sekali kita memang khawatir, kita risau, kita gagu, kita iri hati dengan apa yang berlaku di sekeliling kita, tetapi Tuhan melalui Petrus memberi dorongan kepada kita supaya kita menyerahkan segala kekhawatiran kita kepadanya. Dan juga yang keduanya, teruskan relakan diri kita digunakan oleh Tuhan untuk memberkati dan membantu orang-orang yang memerlukan. Kita lihat Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 10 mengatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Orang Kristen dipanggil untuk melakukan pekerjaan baik. Pekerjaan baik kepada siapa? Sudah pasti kepada orang-orang yang memerlukan. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, tetap setia berpegang teguh. Hidup sebagai umat Tuhan sesuai menurut firman-Nya agar menjadi saksi. Matius 28 ayat 19 hingga 20 tak payah kita baca, kita tahu bahwa ini adalah amanat agung Tuhan Yesus sebelum naik ke surga. Dia mengatakan, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil, baptiskan mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kita diamanahkan untuk memberitakan Injil, membaptiskan dan memuridkan umat manusia. Dan yang keempatnya, saudara-saudari, ini selalu saya kongsikan bahwa keberhasilan dunia bukanlah tujuan kita. Karena Yesus sendiri menunjukkan contoh kepada kita. Dia sampai mati di kayu salib. Yang keduanya, kita tengok rasul-rasul seperti Paulus melalui 2 Korintus ayat 1 hingga ayat 1, 2 Korintus 1 ayat 4. Rasul Petrus melalui 1 Petrus 4 ayat 13, dan Rasul Yakobus melalui Yakobus 5 ayat 10 mendorong dan memberikan galakan agar orang percaya hidup menderita. Orang yang telah menderita pada zaman itu didorong supaya bersabar. Sabar kamu hidup menderita. Karena apa? Upahmu besar di surga. Selalu dirujuk seperti itu. Selalu diingatkan, dihiburkan orang-orang yang menderita bahwa kita ada tempat di surga. Penderitaan kita cuma sementara saja. Jadi itu yang orang Kristen perlu tanam senantiasa. Dan kalau kita ada pemikiran yang seperti itu, sebenarnya banyak perkara kita boleh atasi. Satunya, kita tidak akan takut mati. Dan yang kedua, kita tidak akan takut, kita akan senantiasa mengakui pekerjaan Tuhan. Mungkin dia akan mengambil orang yang kita sayangi. Mungkin dia akan membuat sesuatu yang kita sangat suka itu hilang begitu saja. Mungkin dia akan kita punya pelayanan rosak, binasa. Tetapi kalau kita percaya dan yakin bahwa tempat kita adalah di surga, kita akan mengambil pendirian bahwa itu adalah hak Tuhan, itu kedaulatan Tuhan, itu kemahakuasaan Tuhan. Jadi saudara-saudari, jangan tertipu dengan muslihat iblis. Kalau kita lihat muslihat iblis apabila Yesus mula selepas dia berpuasa, apa muslihat yang iblis bagi tahu? Iblis menawarkan semua keberhasilan, semua perkara yang boleh memenuhi keperluan fisiologi kita.
Apa jawab Yesus? Yesus menggunakan firman Tuhan untuk menjawab balik. Dan Yesus tidak pernah mendorong kita supaya mengejar semuanya itu. Sebaliknya, kejarlah dulu kerajaan Allah. Itu yang Yesus beritahu. Walau bagaimanapun saudara-saudari, pemikiran kita bukannya bermaksud kita harus meninggalkan apa yang kita ada pada hari ini. Itu ekstrim, itu melampau. Maknanya, oleh karena orang Kristen sepatutnya berpikiran seperti ini, maka mulai daripada saat ini juga saya akan meninggalkan pekerjaan saya, meninggalkan semuanya, dan saya pergi ke biara, mendirikan biara. Jadi sami, jadi monk, jadi kunyong, nan dalam bahasa kita. Bukan itu maksudnya saudara-saudari. Tetapi dalam kita menjalani kehidupan kita sebagai siapapun kita, apapun pekerjaan kita, kita harus bersedia dan sadar bahwa Tuhan itu berdaulat, dan harus bersedia bahwa akan ada penderitaan, dan terima itu sebagai hakikat hidup. Sama seperti kematian, hakikat hidup. Penderitaan pun sama, itu adalah hakikat hidup. Apapun bentuk, pasti akan datang. Dan kalau ia datang, bukan bermaksud kita disumpah tulah Tuhan, tetapi karena Tuhan justru lebih mengasihi kita, Dia mau supaya kita lebih menjadi seperti Dia. Saudara-saudari, itu Mazmur Asaf, Mazmur 73, Mazmur yang menyatakan rasa tidak puas hati, menceritakan bagaimana orang fasik berhasil tetapi dia sendiri tidak berhasil walaupun dia hidup benar. Dan apa yang penting akhirnya di mana dia bertemu dengan jawaban itu. Asaf bertemu dengan jawaban keadilan Tuhan di dalam hadirat Tuhan. Dalam Mazmur ini juga, dalam ayat yang ke-28, tetapi aku suka dekat pada Allah, aku menaruh tempat perlindunganku pada Allah. Jadi inilah yang menjadi kekuatan kepada Asaf. Dan kita lihat bahwa dalam ayat yang sebelumnya, ayat yang ke-17, kalau kita melihat dari ayat ke-16, tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Ayat 17, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Di mana Asaf bertemu jawaban, di mana Asaf bertemukan ketenangan, di mana Asaf bertemukan kepuasan, keyakinan bahwa Tuhan itu Maha Berkuasa. Di mana? Di dalam hadirat Tuhan. Apabila kita datang kepada Tuhan untuk berdoa, datang kepada Tuhan untuk menyatakan isi hati kita, itu yang Tuhan inginkan. Jadi datang ke hadirat Tuhan, saudara-saudari, untuk menyatakan isi hati kita, untuk mendengar daripada Tuhan, untuk mendapat ketenangan jawaban daripada Tuhan. Apalagi yang seorang anak, kepada siapa lagi seorang anak mau mengadu selain daripada kepada bapak dia? Dan apakah kepuasan seorang bapa daripada apabila seorang anak dia datang dan mengadu, mencurahkan isi hatinya? Itulah saat-saat yang sangat indah bagi seorang anak dan seorang bapa yang perlu kita amalkan selalu di hadirat Tuhan kita. Jadi saudara-saudari, rasa tidak puas hati, rasa cemburu iri hati kita terhadap kejayaan orang lain, itu perkara yang biasa berlaku. Tetapi pada masa yang sama,
kita perlu tahu bahwa kita tidak boleh terus tinggal di dalam perasaan itu, karena perasaan itu adalah perkara daging, perkara yang berkaitan dengan keinginan daging, dan keinginan daging itu boleh jadi dosa. Oleh itu, saudara-saudari, datanglah kepada Tuhan, datang ke hadirat Tuhan, dan kita harus tahu dan percaya bahwa apa yang Tuhan lakukan, Tuhan tidak akan melepaskan apapun. Tuhan itu adil. Tuhan tidak akan membiarkan orang fasik terlepas begitu saja. Dan kita perlu tahu bahwa fokus kita adalah untuk mengkabarkan berita baik, dan kita tahu bahwa tempat kita bukanlah di dunia ini, tetapi di surga. Itulah yang sepatutnya menjadi penghiburan kepada kita. Semoga saudara-saudari sudah diberkati dengan firman yang ringkas ini, dan kita sama-sama belajar daripada Asaf dan daripada Tuhan sendiri. Biarkan Roh Kudus terus membimbing saudara-saudari apa yang telah disampaikan pada pagi ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu, terima kasih atas Asaf yang Kau telah gunakan untuk menulis Mazmur ini. Tuhan, kami sadar dan tahu bahwa Engkau membenarkan kami untuk mencurahkan isi hati kami sama seperti Asaf. Dan Engkau juga Tuhan, mau kami sadar bahwa Engkau Tuhan yang adil, dan kami mau sentiasa berada di hadirat-Mu Tuhan, karena tidak ada tempat lain Tuhan di mana kami boleh menemukan jawaban tentang persoalan hidup ini kecuali dalam Engkau. Dan penghiburan, kekuatan, keyakinan Tuhan ada dalam Engkau. Kami bersyukur karena memiliki Tuhan seperti Engkau. Kami mohon Tuhan, firman-Mu ini tadi telah disajikan. Mohon agar Roh Kudus-Mu terus berbicara, terus membimbing kami akan kebenaran firman ini. Terima kasih Bapa di surga atas pimpinan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Sekian, terima kasih.